Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Dan salam sejahtera untuk kita semua, UT listeners dimanapun Anda berada, juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Saat ini Anda tengah menyimak tutorial radio UT Radio Open Education Station for All bersama saya Eka Ardini. Dan kali ini yang akan dibahas adalah mengenai parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Dan saat ini yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Beliau adalah dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau dan akan mulai mengenai pembahasan terkait dengan parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Apa kabar Bu Ning? Ya, makasih Mbak Eka. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya setelah sekian lama. Iya. Akhirnya kita ngobrol asik lagi nih. Oke, dan hari ini adalah temanya parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Iya. Ini masih berkaitan dengan tutorial-tutorial sebelumnya atau seperti apa yang akan dibahas kali ini? Iya, betul Mbak Eka. Jadi bulan lalu mungkin ya, kita sudah membahas tentang parenting dalam penggunaan media elektronik. Nah, sekarang versi yang cetaknya kita bahas. Oke, berarti kemarin sudah yang elektronik, sekarang yang cetaknya ya. Betul. Ini apa yang membedakan literatur media cetak dengan elektronik atau jenis-jenis dari media cetak itu apa saja sih Bu? Silahkan. Ya, jadi begini, media elektronik memang kita dahulukan ya Mbak Eka, karena kan memang sekarang itu kan anak-anak itu seperti dikepung dengan berbagai macam gadget. Gadget, ya. oke. Nah itu makanya kita kemarin bahas dan cukup seru. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang pada dasarnya anak-anak itu tetap harus kita kenalkan dengan media cetak sejak awal gitu ya. Karena bagaimanapun kan nanti untuk bisa membuka cakrawala pengetahuan itu kan modalnya bisa baca. Nah, itu kan berarti kan memang media cetak itu menjadi salah satu sarana yang cukup penting, yang fundamental perlu kita dekatkan pada anak-anak. Gitu. Oke, tapi berarti dengan pembahasan yang akan dilakukan ini Bu, artinya media cetak ini masih mendapat tempat ya untuk ibu atau orang tua mengajarkan kepada anak, meskipun lahir dengan era digital yang sedemikian rupa ya. Iya, betul. Jadi memang meskipun sekarang sudah banyak e-book untuk anak pun ada, kamus elektronik untuk anak juga ada, tetapi tetap media cetak ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja gitu ya. Karena sebetulnya kan tentu berbeda ya rasa memegang buku langsung ya, menulis gitu kan, menulis B dan seterusnya, dengan sekedar mengetik saja ya kita, atau hanya sekedar membaca e-book, tentunya kan beda. Dan ini yang perlu kita kita biasakan juga pada anak-anak bahwa semuanya berjalan gitu ya, bukan berarti kita anti teknologi, tetap kita perkenalkan mereka dengan literasi digital seperlunya, tetapi juga media-media cetak ini juga tetap perlu kita perkenalkan sejak dini. Oke, baik. Dan nantinya juga anak-anak bisa memilih ya mana yang lebih nyaman memang mereka baca, belajar. Pokoknya belajar bisa dari manapun, dimanapun, mau yang printed atau non printed juga bisa, begitu ya Bu. Oke, nah tadi yang belum terjawab adalah untuk jenisnya. Iya betul. Media cetak ini apa aja sih? Ya, kalau kita mendengar media cetak, yang tergambar di kepala kita biasanya pertamanya buku ya. Ya, memang buku juga menjadi bagian utama, tapi buku tuh nanti kan macam-macam. Ada buku teks biasa, ada buku yang sifatnya handbook ya, rujukan, atau ensiklopedia. Sekarang kan juga sudah banyak ya ensiklopedia yang memang untuk anak-anak gitu ya. Dalam cetakan yang tebal, jilid yang tebal, tapi isinya mudah ya untuk dipahami oleh anak-anak. Biasanya banyak gambarnya. Ada juga literatur sekunder seperti
biografi atau seperti indeks ya, daftar belanja gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan tahu tuh mau belanja apa, apalagi sudah ada online shop gitu ya, itu dicetak, itulah jadi media cetak. Atau juga dokumen lain seperti majalah ya, majalah, koran. Kalau zaman saya kecil itu ada majalah anak-anak Ananda gitu ya. Kalau saya Bobo kayaknya. Bobo. Ada lagi kalau di daerah saya ada Kuncung. Oke. Nah, sekarang mungkin majalah anak-anak cetak itu jarang sekali kita lihat yang terbit ini. Ya mungkin masih ada yang sifatnya pengetahuan langsung, tapi yang isinya beraneka ragam seperti Bobo atau Ananda itu sudah jarang kita temui. Nah, ini kan memang menjadi keprihatinan bersama ya. Sebagaimana koran juga sudah banyak yang gulung tikar, majalah-majalah ini juga tampaknya sedikit sekali. Tetapi bagaimanapun kita perlu mengupayakan, atau bisa dibuat sendiri gitu ya. Termasuk pamflet, brosur, itu juga semuanya bisa menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan media cetak pada anak. Oke, jadi bentuknya banyak ya. Ternyata betul. bukan hanya buku aja gitu kan, bisa pamflet, brosur, itu yang bisa diperkenalkan juga kepada anak-anak gitu. Nah, biasanya kalau media cetak untuk anak memang lebih banyak gambarnya ya, Bu? Iya, betul. Itu biasanya untuk kenapa gitu? Iya. Ini berkaitan dengan masa, kalau kita dulu pernah ya di metode pengembangan kognitif belajar tentang perkembangan Piaget gitu ya, bahwa anak-anak itu kan, anak usia dini itu dimulai dari operasional konkret. Dia harus lihat yang konkret-konkret dulu. Urutan kata atau urutan huruf itu kan bukan hal yang konkret, tapi memang bisa dibunyikan kalau kita sudah bisa membaca. Tapi kan apel itu APEL bagi anak-anak sangat tidak masuk akal gitu ya. Yang tahu ya buah apel yang merah itu gitu ya. Makanya harus dikenalkan dengan banyak gambar. Banyak dulu, gambar. Gitu ya. Dan menariknya ide tentang buku untuk anak itu justru belum lama loh. Itu baru tahun 1657. Jadi dulu ada salah seorang ahli namanya John Comenius, dia bikin Orbit Pictus namanya. Jadi kayak semacam the world in the picture. Jadi kayak peta dunia gitulah ya, tapi untuk anak-anak. Baru itu. Nah, sekarang mulai berkembang gitu. Oke. Nah, kalau tadi penjelasan mengenai berbagai macam media cetak yang bisa dipelajari anak-anak begitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih caranya untuk memperkaya kecerdasan literasi pada anak, Bu? Oke, ya. Memperkaya kecerdasan literasi atau yang sifatnya cetak, ini macam-macam caranya ya. Mungkin bisa kita lihat di paparan ya. Yang pertama, ya memang kita harus modal menyediakan berbagai macam tadi media itu di rumah, di kelas gitu ya, dan beragam gitu ya, tidak hanya buku gitu, tapi juga ada koran, ada majalah ya, macam-macam. Terus ya tentu harus disusun menarik ya. Misalnya buku tapi disimpan di lemari yang raknya tinggi, anak-anak nggak bisa mencapai ya, harus mengambil kursi segala macam ya, itu menyusahkan. Atau ini bukunya mahal, ini dibacanya kalau pas hanya ada ayah ibu. Biar nggak rusak gitu, biar nggak rusak ya, percuma ya kalau misalnya dipajang doang gitu ya. Jadi memang araknya juga harus pendek, disusun warna-warni sehingga memang anak-anak itu betah. Dan biasanya juga disekelilingi dengan yang nyaman lah, ada bantal besar mungkin atau sofa buat baca ya. Kalau misalnya semuanya serba kaku, bener-bener rak, terus nggak ada apa-apa, harus di lantai ngeglosor kan dingin juga kasihan. Jadi memang dibikin supaya anak-anak itu betah di situ gitu ya. Termasuk kalau orang dewasa ada camilannya kan. Susah kalau saya kayaknya. Ya. Terus memberikan teladan. Jadi stimulasi sebagai hobi itu dimulai dari kebiasaan sekitarnya, orang tua, kakak-kakaknya gitu ya. Nggak bisa dong kita minta, "Dek, kamu itu bukunya bagus-bagus dibaca," tapi ibunya nonton TV gitu kan. Ibunya sibuk WhatsAppan mulu. Ya beda gitu ya. Jadi memang sama-sama harus taruh dulu itu gadget, sama-sama membuka media cetak gitu ya, baru anak-anak tahu asiknya membaca gitu ya. Dan juga nanti mengkaitkan dengan berbagai pengetahuan sosial. Jadi memang harus kita kaitkan, misalnya kasus yang kemarin itu, misalnya kayak sekarang mungkin lagi trending Eril gitu ya. Eril itu ada loh kemarin di koran ini, coba yuk kita lihat. Mungkin dia cuma baca judulnya saja, tapi dia sudah mengerti bahwa semua informasi itu ada loh di media cetak gitu ya. Kalau kita mau baca, itu sudah menimbulkan keingintahuan pada si anak itu. Oke, ini kayaknya relate sama kehidupan saya ya. Jadi dulu orang tua tuh langganan ya dari Nova, terus Kompas gitu. Saya tuh nangis-nangis kalau belum dibacain sampai habis. Tapi akhirnya beneran jadi wartawan ya anaknya, jadi penyiar juga gitu. Nah, makanya benar dari lingkungan terkecil ya, membiasakan untuk melek literasi, istilahnya begitu ya, Bu. Oke, nah kemudian kalau kita bahas mengenai kriteria bahan bacaan untuk anak, yang ideal tuh sebenarnya yang seperti apa sih, Bu? Ya, yang ideal itu ada salah satu ahli namanya Jalongo ya, yang menyampaikan ini. Yang pertama, yang tahan lama. Nah, yang tahan lama seperti apa nanti kita lihat usianya. Kalau misalnya masih anak-anak usia yang
kecil sekali mungkin buku seperti ini yang hard paper dalamnya, gitu ya, dalamnya itu duplek seperti ini masih diperlukan ya, karena dia kan masih gampang nyobek buku ya. Kalau terlalu tipis ya gampang rusak. Terus yang tidak perlu menggunakan daya ya, nggak perlu pakai dicas, nggak perlu baterai, ya itu kriteria bahan bacaan yang baik untuk anak. Dan yang lain ya tentu menarik perhatian ya. Kalau misalnya black and white aja gitu, udah gitu tulisannya renyak kecil-kecil, ya belum akan disentuh oleh anak, itu tidak menarik. Dan tentu ada dampak positifnya, artinya ada nilai-nilai yang memang ada di buku itu, tidak sekedar cerita sambil lalu terus tidak ada bisa nilai yang kita ambil. Dan saya rasa untuk kisah-kisah semacam ini Indonesia itu kaya banget. Bahkan setiap dongeng itu kan sebetulnya di sana ada nilai moral di sana. Tinggal kita bagaimana ya memancingnya untuk biar anak-anak itu suka. Oke, menstimulusnya ya. Tapi yang suka jadi pertanyaan juga gini Bu, kenapa anak kecil tuh kalau udah seneng nih, misalnya dengan satu cerita gitu ya, pengennya diulang-ulang terus ya kan, sampai misalnya orang tuanya beliin buku baru nih, misalnya pengen nggak mau, aku maunya yang itu kenapa sih Bu? Ya nanti kita bahas di akhir. Nanti ya, oke siap. Oke, nah kemudian kalau untuk usia anak usia dini, apakah sudah boleh diajarkan membaca? Nah, ini rasanya pertanyaan sejuta umat ya Mbak ya. Jadi banyak banget guru-guru TK atau mungkin orang tua itu yang orang tua pengennya si anaknya di TK tuh diajarin membaca gitu ya. Sementara guru-guru TK tahu loh, katanya kita dilarang, kita nggak boleh mengajarkan membaca gitu kan. Akhirnya galau nih, mesti gimana? Padahal ternyata waktu dia mau masuk ke SD tertentu ada tes kesiapan membaca di sana, tes kesiapan bersekolah gitu. Nah, jadi yang perlu kita lihat bukan masalah tidak boleh dan bolehnya, tetapi caranya gitu ya. Kalau caranya sifatnya drill, dalam arti bener-bener pengajaran membaca A, B, C, D, nah itu yang memang tidak disarankan karena memang usianya masih usia bermain. Tetapi kalau stimulasi justru sangat disarankan gitu ya. Stimulasi yang seperti apa nanti kita bahas tentang language di sana ya. Filosofi language bagus sekali untuk bisa diterapkan di kelas maupun di rumah gitu. Itu stimulasinya. Jadi tergantung caranya. Dan hindari sedikit mungkin untuk mengajarkan membaca secara klasikal. Gitu. Klasikal itu ya artinya sekelas itu dapat pengajaran yang sama. Kenapa? Karena kesiapan membaca tiap anak itu sebetulnya sifatnya kan sangat individual. Kalau ke mahasiswa saya sering sekali menggambarkan ini seperti pohon mangga. Pohon mangga itu kan kalau matang gitu kan, yang kuning kan nggak tiba-tiba cereng semuanya matang bareng gitu kan. Kan ada yang duluan gitu ya, ada kemudian memang saatnya matang bareng-bareng, tapi tetap nanti yang matang bareng-bareng panen masih ada lagi itu yang belakangan matang. Gitu. Kesiapan membacakan anak juga seperti itu, tidak bisa disamaratakan. Oh kalau kelompok B pastilah udah bisa baca, udah siap baca, tidak sama gitu ya. Makanya tidak klasikal. Kalaupun mau ada pengajaran yang sifatnya lebih ke drill, ya, dilihat dulu kesiapan anaknya. Memang dia minta, memang dia kelihatan antusias, oke. Kalau ini permintaan mamahnya misalnya kan, misalnya yang semangat mamahnya kan, nah dilihat lagi, tanya lagi ke anaknya benar-benar pengen apa enggak. Mungkin memang dia belum siap dengan ya langsung sifatnya latihan seperti itu gitu ya. Oke. Tapi kalau bicara tadi tentang kesiapan membaca itu sebenarnya ya, orang tua di rumah tuh boleh nggak sih memang stimulus dengan belajar sambil bermain? Wajib, Mbak. Oke, wajib. Dari usia berapa, Bu Ning? Ya, kalau masalah usia sebetulnya sejak di kandungan pun stimulasi membaca dan menulis itu sudah bisa kita lakukan. Nah, caranya ini yang mungkin kita perlu sama-sama aware gitu ya, caranya seperti apa. Yang saya khawatirkan justru karena ada pemaksaan, karena tadi guru-guru itu kan dilema juga ya. Kalau misalnya anaknya lulus TK nggak bisa baca, nanti mereka bilang TK ini mah payah, lulusannya belum bisa baca. Akhirnya mungkin dari sisi daya jangkau pemasaran berikutnya muridnya berkurang. Karena pikiran juga ya. Nah yang seperti itu ini yang perlu kita hati-hati. Boleh silakan punya target atau punya tujuan bahwa nanti anak-anak begitu selesai TK dia sudah bisa membaca, tetapi caranya tolong perhatikan ya, jangan sampai kemudian memaksa anak ya, atau tadi klasikal dan sebagainya. Kalau bisa sebisa mungkin sifatnya individual, minimal kelompok lah, dikelompokkan gitu ya, kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Karena kalau memang ini dipaksakan sejak kecil, nanti yang muncul adalah schoolphobia. Apa itu? Schoolphobia itu ada masanya nanti ketika anak usia SD dia mogok sekolah, atau paling enggak underachiever. Dia akan menampakkan prestasi jauh di bawah kemampuan aslinya, sengaja gitu. Jadi mogok, tapi mogok yang halus, underachiever gitu ya, menampakkannya di bawahnya, atau memang benar-benar mogok. Dan ini kejadian biasanya kalau sudah masuk ke kelas tinggi 4, 5, 6
Nah, ini bahaya. Jadi hilang masa bermainnya, terus kemudian dia merasa sekolah itu capek, sekolah itu jenuh, sekolah itu membosankan. 1, 2, 3 mungkin dia masih bisa tahan, kelas 1, 2, 3, kelas 4, 5 mulai. Jadi guru kelas 4, 5 itu lumayan untuk bisa mengembalikan ini. Oh, oke. Itu berarti namanya case-nya school phobia, begitu ya. Dan memang kalau case anak ini kan beragam ya, Bu Ning. Tapi mungkin ada orang tua juga yang begini, akhirnya aduh kenapa ya anak saya nih males banget gitu, diajak belajar baca susah karena mungkin dari awal tadi nggak ada stimulus itu gitu kan misalnya. Nah, tapi di case lain juga mungkin ada guru-guru yang melihat, loh di usia sekian ada juga loh anak yang udah jago banget nih gitu, dengan kemampuan yang berbeda. Nah, kalau kondisinya kan berarti beragam begini ya. Sebenarnya yang paling baik tuh gimana sih, Bu Ning? Ya tadi, jadi memang paling ideal itu individual. Tapi kalau bagi guru untuk individual kan ya dia berat ya, satu kelas kan 20 anak, kadang 15 anak. Nah, yang bisa melayani secara individual sebetulnya ini saatnya kita sebagai orang tua, makanya ini parenting gitu ya. Karena anak kan tetap aja anak milik orang tuanya masing-masing. Harusnya orang tua itulah yang bisa memberikan stimulasi secara individual. Anak saya semana, bukan keinginan orang tuanya, tapi dia lihat garis startnya itu di mana anaknya. Nah, mulai dari sini saya harus berikan stimulasi gitu ya. Nah, seperti apa stimulasinya? Habis ini mungkin kita baru bahas ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu, di segmen ini? Ya, jadi bisa lihat di tayangan ya. Jadi intinya itu adalah stimulasi itu nanti kita akan menggunakan prinsip world language. Ya, world language ini yang nanti kita akan bahas mungkin di segmen selanjutnya. Ada 7 hal yang utama yang bisa kita praktekkan baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang kita wanti-wanti betul yang ujung sana ya, bahwa hati-hati jangan sampai justru pemaksaan belajar membaca itu kemudian malah menimbulkan luka gitu ya. Anak sudah merasa bosan dari TK aja, begitu dia mengenal sekolah ternyata nggak asik sama sekali sekolah itu ya, disuruh baca, suruh begini, kalau belum bisa baca belum boleh pulang dan sebagainya. Itu luka-luka yang akhirnya bisa bertumpuk dan kemudian nanti menjadi school phobia. Itu yang sangat-sangat kita hindari. Oke, tapi berarti luka-luka itu dari sekolah ada misalnya ya, dari rumah juga ternyata ada, Bu. Betul. Jadi bukan hanya, sebenarnya gini, bukan hanya anak yang juga dituntut tanggung jawab ya, tapi orang tua dari awal memang harus bertanggung jawab terhadap anaknya kan. Betul. Nah, itu yang dibutuhkan kesadaran tinggi. Betul. Kesabaran, apalagi Bu, banyak ya. Iya banyak, dan pengetahuan ini sekarang kita lagi belajar biar kita bisa mendampingi anak dengan benar kan. Oke, dan pengetahuannya juga ya. Baik, Uta listeners dimanapun Anda berada, nanti kita akan sambung lagi pembahasan mengenai parenting dalam penggunaan media cetak pada anak, masih dengan Ibu Dr. Mukti Amini, MPD. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Uta Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya.
Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok, bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All dalam program tutorial radio UT Radio dengan tema parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Dan saya juga ajak Anda yang punya pertanyaan terkait dengan tema ini, silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0812-10392726 atau bisa melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV dan juga melalui Instagram kami @radio.ut. Baik, kalau begitu Bu Ning, Ibu Dr. Mukti Amini MPD, kita lanjutkan lagi parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Okay. Nah, yang dibahas di segmen ini adalah whole language. Betul. Apa sih sebenarnya whole language itu, Bu? Iya, kita bisa lihat di tayangannya. Kalau secara umum whole language itu kan kalau mau diterjemahkan kasar kan bahasa yang utuh gitu ya. Nah, tetapi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan untuk tadi memberikan stimulasi membaca pada anak tanpa anak merasa bahwa sedang diajarkan membaca. Gitu ya. Nah, di tayangan bisa kita lihat ada 7 ya, di sana ada immersion, ada demonstration, ada expectation, responsibility, yang kelima employment, approximation, dan yang terakhir response. Ini yang nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Baik, silakan boleh dijelaskan Ibu satu persatu dari 7 prinsip ini. Immersion itu kan bisa dibayangkan dicelupkan atau ditenggelamkan, penenggelaman gitu ya. Yang ditenggelamin bukan orangnya tentunya ya, tetapi suasana di sekitarnya. Artinya mencelupkan anak dalam kondisi yang full literasi gitu ya. Caranya seperti apa? Ya bisa macam-macam ya, kita bisa menghias ruangan dengan huruf-huruf atau menamai. Anak-anak kan punya benda pribadi tuh, ada gelas, ada piring, itu dikasih nama gitu ya, nama dia. Kalau misalnya di kelas kan artinya kemudian kita mengajarkan untuk hafal dengan namanya masing-masing kan. Cari gelasmu sendiri. Meskipun gelasnya sama semua tapi kan namanya berbeda-beda. Bahkan setiap benda di rumah atau di kelas juga bisa kita beri nama, meja, lantai, dinding, semuanya lah ya, pintu gitu ya. Secara tidak sadar anak akan tahu oh itu pintu meskipun dia belum tahu itu PINTU dan seterusnya. Itu namanya immersion ya. Termasuk di sini membuat perpustakaan kecil ya, sederhana aja. Kalau di rumah tidak usah yang mewah-mewah, pojok bacalah ya. Di situ disiapkan buku anak-anak, di situ ada tadi sofa yang enak untuk duduk ya, anak-anak bisa istilahnya
me time-nya di situlah gitu ya. Tidak harus me time itu berarti nonton TV atau buka gadget gitu, tetapi bisa dengan asik membaca ya. Terus sekarang kan juga banyak kayak misalnya karpet lantai yang alfabet. Oh iya betul. Nah, itu juga termasuk immersion sebetulnya. Jadi dibuat permainan loncat. Ayo loncat ke huruf A. Ayo loncat ke huruf B. Dia mengenal huruf tapi nggak sengaja karena sambil bermain, itu juga bisa ya. Terus kalau misalnya anak-anak itu sudah punya karya kaitannya dengan literasi, termasuk di sini mewarnai, menggambar, tidak cuma di kelas di display, di rumah pun juga perlu ada ruang khusus untuk mendisplay. Kalau kira-kira di ruang tamu kan nggak mungkin ya, mungkin di ruang tengah atau di kamar anaknya gitu ya, disiapkan memang ada khusus gitu ya. Saya ingat sekali dulu ada salah satu artis, saya lupa siapa gitu ya, dia menyiapkan satu kamar itu memang untuk coret-coretan anaknya, termasuk dinding-dindingnya boleh dicoret. Jadi mungkin setahun sekali nanti baru dicat ulang gitu. Tapi artinya anak punya kebebasan untuk main di situ sepuas-puasnya. Literasinya kan ada di tembok, jadi kayak graffiti gitu ya. Terserah tuh tembok mau diapain. Toh mengecat lagi itu kan mudah, tetapi memangkas kreativitas anak, rasa ingin tahu anak sejak dia ingin tahu terus kemudian nggak boleh ini nggak boleh itu yang berbahaya, yang nanti justru akan mengkerdilkan keinginan dia kan untuk membaca. Oke, tapi seringnya juga gini, bunda-bunda nggak boleh nyoret-coret di situ. Ya, betul. Ya itu masalahnya mungkin karena memang tidak ada alternatif ya. Boleh kita berikan batasan, tidak mencoret di sini, tapi boleh di mana? Oke. Gitu ya, itu yang perlu Baik, gitu baik. ya. Atau memang kalau misalnya, waduh gimana rumah saya aja tipe 21 gitu ya. Ya mungkin yang disiapkannya kertas-kertas yang besar itu untuk ditempelkan, nanti kalau udah penuh ganti kertasnya gitu ya. Jangan ditembok langsung. Bolak-balik ngecat ya repot juga biayanya gitu kan. Iya. Itu Kadang-kadang juga kan bunda-bunda nggak mau, pokoknya itu dekoran mamah gitu, dekorasi mamah nggak boleh diganti, ganggu gugat gitu ya. Tapi ya itulah akhirnya space untuk anak belajarnya jadi nggak ada gitu ya Bu. Oke, silahkan lanjutkan. Nah, bisa kita lihat di ini ya, di paparan. Yang kedua itu ada demonstration tadi ya. Jadi anak-anak itu diminta untuk dia belajar melalui contoh, bukan diminta. Jadi modelingnya itu yang penting. Kalau kita meminta anak membaca, ya kita dulu mengajarkan dia membaca, termasuk dalam berbahasa. Kalau kita minta anak, kalau ngomong harus sopan, ya kita dulu berbicaranya harus sopan, terstruktur gitu ya, baik dan benar. Kalau baik dan benar itu kan bukan berarti bahasa baku terus, tetapi disesuaikan dengan kondisi, itu kan baik kan. Ya misalnya bicara dengan ayah ibunya tentu bukan bagaimana ayah ibu, apakah aku, itu kan kayak terlalu baku gitu ya. Nah kita lihat ya kondisinya, tetapi dia mengerti bahwa pada saat-saat tertentu dia harus menggunakan bahasa yang formal, pada saat tertentu yang lain dia bisa menggunakan bahasa yang lebih santai. Itu juga harus diajarkan ya. Kan kadang-kadang contoh yang paling gampang tapi fatal, misalnya karena kita gemes atau karena kita senang dengan bahasa yang kecadal-cadalan, kita kan suka ikut, mimik tutu ya. Nah itu salah gitu ya. Tidak boleh pengulangan menggunakan bahasa mereka. Justru pengulangannya kita gunakan memang bahasa yang aslinya. Oh, minum susu. Ada pengen minum susu, boleh mama buatkan ya. Jadi jangan ikut-ikutan dengan bahasa anak. Habisnya gemes sih kalau sama anak kecil ya kan. Gemoy gitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya tidak mengajarkan membaca yang benar, justru itu contoh dari modeling. Oke, baik. Gitu, ya. Berarti ada immersion, demonstration, Yang model. satu lagi expectation. Ini masih yang ketiga ya. Jadi ekspektasi anak-anak itu diharapkan mencapai sesuatu ya, atau belajar melalui apa yang dia inginkan sesuai dengan tahap perkembangannya gitu ya. Artinya nanti kita lihat kapan saatnya dia buku harus ada teksnya, kapan benar-benar buku yang hanya gambar saja, kapan dia bukunya itu yang masih berupa, kan sekarang ada buku bantal. Buku bantal memang yang dari kain ya, yang bisa dibuka untuk anak bayi. Ada buku yang pop up gitu, begitu dibuka ada bunganya gitu ya. Itu kan menarik buat anak. Ada juga batchbook, mungkin ini belum terlalu familiar ya di kita. Batchbook itu buku yang tahan air, yang bisa dicelupkan di bak mandi. Jadi sambil mandi pun bisa belajar membaca gitu ya. Bukan berarti terus nanti berendam lama-lama seperti ini, enggak, tapi ya sekedar bahwa ini bisa kok dilakukan gitu ya. Termasuk hardbook seperti ini ya, ini sudah mulai bisa diperkenalkan untuk anak toddler gitu ya. Kan halamannya kan keras ya, supaya tidak mudah disobek ya. Dan kalau anak TK seperti apa? Ya biasanya kalau anak TK buku gambar tapi sudah mulai sedikit ada teksnya ya, untuk pengenalan membaca. Itu untuk expectation. Jadi kita memang sudah memperkirakan bahwa anak usia segini tuh sudah mampu kok
menggunakan buku yang seperti ini gitu ya. Itu sudah kita perkirakan oleh orang tuanya, itu yang perlu kita siap. Oke, dan kata Ibu tadi misalnya kapan kita memperkenalkan yang full kata-kata gitu, kapan kita memperkenalkan buku yang bergambar, karena apakah begini, takutnya kalau dari awal misalnya udah yang full gambar, ketika dikasih ada yang teksnya ada gitu ya, anaknya nggak mau gitu karena kebiasaan atau apa? Tidak, biasanya ini memang pertama memang dengan gambar dulu ya, tetapi lama-lama karena teksnya juga paling satu kata gitu ya, apel atau apel merah, masih 2 kata seperti itu, dia masih fokus ke gambarnya, tapi dia sudah mulai tahu ada tulisannya gitu ya. Itu kan tidak sengaja, sedikit-sedikit sekali kita memberikan stimulasi tulisannya. Makin lama makin banyak. Kalau toddler, kalau anak-anak ya nggak mungkin juga cerita kayak cerpen langsung ya, betul, gitu ya Bu. Ya. Oke, yang keempat apa? Nah, yang keempat adalah responsibility, atau anak-anak itu dilatih tanggung jawabnya gitu ya. Artinya kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kan fungsinya di sini adalah sebagai fasilitator. Kita menyediakan apa yang mereka butuhkan, tetapi kita juga melatih anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dipilihnya. Misalnya, oh aku pengen main puzzle, ya sudah silahkan diambil tempatnya di mana, apa peralatannya. Kalau mau menggambar peralatannya apa saja, butuh kertas, butuh krayon, butuh penghapus dan sebagainya itu. Kalau bisa dia sudah tahu letaknya di mana, diambil sendiri. Begitu pula kalau sudah selesai, dia sudah bisa membereskan mainannya sendiri. Itu kan salah satu kompetensi yang utama dalam kaitannya apa dengan membaca ya. Artinya ketika memang dia sudah siap, artinya berarti anak itu sudah bisa konsisten dalam arti memulai sesuatu sampai dengan selesai itu bagus gitu ya. Itulah expectation, itu yang memang responsibility yang memang perlu kita tanamkan pada anak-anak. Kalau membaca ya diharapkan nanti kalau dia sudah artinya sudah lancar membaca, tahan gitu loh, nggak sebentar baru 1 huruf udah nguapnya 5 kali gitu ya. karena tidak dibiasakan untuk membaca, nggak suka gitu dengan hobi membaca. Tapi kalau memang dari awal sudah ditanamkan, kegiatannya sampai selesai ya biasanya dia akan bertahan gitu. Yang kelima? Nah, yang kelima itu employment. Jadi anak-anak itu dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan. Kita melarang anak nggak boleh nonton TV, tapi kita nggak ngasih kegiatan apa-apa, nggak ngasih alternatif ya. Pokoknya nggak usah nonton aja lah, bengong terus, kepegang HP nggak boleh, nonton nggak boleh, mau ngapain ya, sementara orang tuanya nggak ngajak ngobrol gitu ya. Jadi memang harus ada berbagai kegiatan. Kegiatan ini tidak harus yang memang anak melakukan secara individual, boleh yang tadi ngobrol, itu kan sudah kegiatan. Atau misalnya sama-sama melakukan sesuatu, cuci piring atau apa, yang penting ada sesuatu yang memang ditawarkan sebagai pengganti dari kegiatan yang tadi dilarang itu. Sekarang saatnya baca, ya tadi baca sama-sama gitu ya. Orang tuanya pun juga harus sebagai anggota keluarga juga dia harus melakukan membaca itu gitu ya. Bukan terus ngeluyur pergi ke kamarnya gitu ya. Anak-anak baca sampai jam segini baru nanti boleh nonton TV. Ya udah sama-sama baca gitu ya. Dan justru kita sebagai orang tua ini harus selalu memancing anak untuk sibuk berliterasi gitu ya. Misalnya bisa ditanyakan, kamu tertarik nggak sama buku ini? Atau kemarin ceritanya seperti apa? Itu ada nggak lanjutannya? Supaya dia tuh terus penasaran, terus pengen lagi baca buku gitu. Oke, baik. Jangan nyuruh anak baca terus mamanya nonton. Ya, itu dia. Nontonnya sinetron gitu. Sinetron lagi ya. Aduh. Yang keenam. Nah, yang keenam approximation. Artinya anak itu bisa memperkirakan kira-kira hasilnya seperti apa dan kemudian kita hargai. Kan kadang-kadang gini kan, anak-anak itu, "Mama lihat dah nih gambar aku, bagus kan?" Ibunya sambil asik sendiri WA, "Bagus?" "Iya, bagus." Matanya ke sana pun enggak gitu ya. Nah, itu kan berarti kan tidak ada penghargaan di sana. Jadi anak-anak itu perlu dihargai dengan kita melihat, "Oh iya, bagus, itu gambar apa?" Terus kemudian digging ya, probing, ditanya lagi, "Oh, masjid, pintunya yang mana?" "Oh, pintunya." "Terus jendelanya mana? Kok ini nggak ada jendelanya?" gitu. "Nanti pengap nggak?" Terus ditanya. "Oh, tangganya ada berapa?" gitu ya. Terus ditanya. Rumah juga begitu, bisa kita explore sampai dia sejelas-jelasnya menjelaskan ide dari gagasan yang kecil itu, yang sebetulnya gambarnya mungkin sederhana, tapi dari sana pertanyaannya bisa panjang kalau memang kita bisa terus probing, dan anak akan semangat kalau diajak berdialog melalui hasil karyanya itu. Ya, dan bersegera ya. Jadi kalau misalnya Bu Guru nih, misalnya ada kerjaan anak setumpuk nih, hasil karya anak entah mewarnai, entah menempel, entah apa, segera diberikan nilai ya. Mungkin kalau anak-anak kan nilainya bukan angka ya, tapi kan simbol ya, bintang, bulan, segera. Supaya apa? Supaya memang langsung mendapatkan feedback dari anak-anak.
punya aku bagus loh gitu ya, karena gurunya memberikan nilai. Tapi kalau nilainya baru seminggu kemudian, nih anak-anak yang kemarin itu loh, waktu itu loh udah basi, anaknya kapan, aku gambarnya juga udah lupa gitu. Jadi harus segera feedbacknya supaya anak-anak langsung merasakan gitu. Oke, jadi memang feedback itu juga berpengaruh ya Bu terhadap tumbuh kembang anak ya. Jadi betul. kayak misalnya tadi kan lebih kreatif, rumah aja misalnya, mana pintunya, mungkin nggak ada, terus akhirnya dia berpikiran gimana ya bikin pintunya, terus apalagi jendela atau apa, itu kan bikin anak juga lebih kreatif, begitu ya. Oke, kemudian ada satu lagi. Ya, ini sudah kita bahas sebetulnya yang feedback tadi ya. Jadi memang anak perlu mendapatkan feedback segera. Kita terus gali dengan pertanyaan. Jadi ya maaf dulu kan juga ada tuh ya, apa namanya, salah satu pelukis terkenal tuh kalau komentar bagus gitu ya kitanya. Ya memang komentar bagus, baik, tetapi sebaiknya diberikan yang lebih detail. Jadi jangan terlalu general. Bagus yang mananya gitu ya. Kalau misalnya ini cakep loh gambarnya, cakep yang bagian mananya, perlu didetail. Kalau kekurangannya tadi dengan probing, loh ibu nggak lihat jendelanya kemana ya? Gitu. Jadi anak-anak akan terus berpikir dengan apa yang dia gambar itu. Tapi juga jangan bilang gini, ih jelek banget sih. Ayo, udah jadi masalah lagi nanti ya. Besok disobek itu buku gambarnya, dibuang. Anaknya jadi jerah kan, nggak mau lagi. Oke. Nah dari 7 prinsip tersebut Bu, 7 prinsip yang ada di whole language begitu ya, untuk penerapannya bagi guru dan orang tua, apakah satu-satu gitu atau dipilih atau semua ini harus dicoba? Sebetulnya semua kan ini prinsip. Kalau prinsip ya semua aja bisa dilaksanakan secara bareng gitu ya. Tidak harus satu-satu serial, kita paralel aja. Sambil ada penenggelaman, kita setting ruangan sedemikian rupa supaya kaya dengan literasi. Juga kita memberikan kesibukan buat anak. Terus kita tidak lupa untuk segera memberikan feedback. Kita memperkirakan, ini nanti kira-kira kamu mau gambar apa? Kan dia bisa memperkirakan hasilnya. Itu kan masuk ke expectation gitu ya. Tapi jangan lupa ya, nanti dikembalikan ke tempat masing-masing ya. Ya semuanya piketnya dikembalikan. Siapa yang piket hari ini dan seterusnya, itu kan masuk ke responsibility. Jadi semuanya sebetulnya bisa kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah gitu ya. Jadi kenapa di rumah perlu, supaya guru itu tadi tidak terbebani untuk aduh ini anak saya harus bisa baca nih nanti kalau lulus gitu ya. Tapi karena memang dari rumah sudah menggunakan bersih-bersih language tadi, biasanya secara tanpa sadar ya memang tahu-tahu dia sudah bisa baca gitu, tanpa harus dijejali dengan pengajaran membaca yang sifatnya drilling. Oke, karena stimulusnya udah panjang banget ya kan. Oke, nah kemudian untuk mendapatkan buku yang tepat bagi anak usia dini ini harus di mana nyarinya atau bagaimana? Iya, tips-tipsnya lah. Oke ya, ada beberapa tips yang bisa kita berikan ya. Paling tidak ada 5. Yang pertama, jelas bahasanya harus mudah dipahami. Artinya apa? Kita tahu bahwa kosakata anak-anak itu kan masih sangat terbatas vocabnya ya. Jangan yang istilahnya aneh-aneh gitu ya. Misalnya yang bahasa-bahasa tinggi lah ya, irigasi gitu-gitu yang buat anak-anak agak sulit ya. Ini gunakan bahasa sehari-hari. Terus tetap kita harus memilih buku yang ada nilai moralnya di sana. Ya memang mau nggak mau orang tua harus baca sampai tamat, jangan cuma lihat judulnya aja. Kalau nyari buku ya baca semua sampai belakangnya, ini apa sih pesan moralnya, kita harus tahu. Dan yang ketiga, sebisa mungkin yang mengembangkan imajinasi dan wawasan anak. Kalau nggak imajinasi, wawasannya yang dikembangkan ya. Kalau contoh imajinasi, saya ingat banget di majalah Bobo ya. Itu kan ada si Sirik, Nirmala gitu kan, kita membayangkan ya si Sirik itu kan terbang pakai sapu gitu kan. Kalau Nirmala kan dengan apa namanya? Itu namanya tongkat ajaib ya, tongkat. Kita kan suka membayangkan seperti itu ya, sambil membaca itu sambil kita membayangkan. Atau kalau saya lebih sering karena majalah yang suka saya baca, dan itu seperti apa cara bernafasnya di laut gitu ya, dari manusia ikan. Itu kan bacaan-bacaan yang mengembangkan imajinasi, yang sekarang tampaknya juga ini ya, prihatinnya sedikit ya yang seperti itu. Atau mengembangkan wawasan ya, tadi misalnya di negara lain itu seperti ini, atau di pulau lain kalau di Maluku itu lautnya seperti ini, dia melihat dari bacaan itu jadi tahu gitu ya. Itu mengembangkan wawasan. Terus kalaupun ada teksnya sangat singkat ya, untuk buku untuk anak ya, terutama ini untuk anak-anak usia toddler. Tapi kalau tadi untuk bayi benar-benar hanya gambar. Dan harus memperhatikan sampul yang tebal, serta kertasnya itu memang yang jenisnya yang ulet gitu ya, yang tidak mudah sobek. Jadi bukan kertas HVS seperti buku anak dewasa. Biasanya sudah kalau memang buku pabrikan biasanya memang sudah disiapkan
Memang seperti itu ya, seperti itu. betul. Dan memang harganya juga lebih mahal. Ya. Tapi ya kita perlu memilih, memang tidak terus kita kalau misalnya ke toko buku kita silakan pilih sendiri, ya enggak lah ya. Kita seleksi lah 1-2. Itu bisa menjadi semacam reward kalau misalnya dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia targetkan. Oh, dia sudah misalnya sudah membereskan mainan sendiri, dia sudah bisa membaca 1 buku lain sudah habis, kita bisa kasih reward. Besok boleh ambil 2 buku di toko buku gitu ya. Jadi dia ngerti bahwa apa namanya dia akan mendapatkan lebih kalau dia melakukan sesuatu gitu ya. Tidak cuma-cuma begitu saja. Oke, baik. Ada lagi? Ibu Ning? Kalau dari sisi usia barangkali ya, iya, kita dari sisi usia bahasnya ya. Jadi kita juga bisa melihat buku dari sisi usia. Kalau untuk anak usia bayi seperti yang tadi ya, bukunya itu yang penting apa namanya, warna-warni, interaktif lah ya, tadi bisa pop up gitu ya. Atau misalnya bukunya bentuk apa, tidak, jadi jangan bayangkan buku itu selalu kotak ya. Ada buku bentuk ikan, buku bentuk sekarang macam-macam, itu bisa untuk bayi ya. Dan biasanya halamannya sangat sedikit kalau untuk bayi, malah kadang-kadang cuman cover dan belakangnya aja, cuma 2 begitu ya. Terus kalau untuk anak usia di atasnya yang total seperti apa, itu bisa dengan buku yang ringkas ya, yang ada alur ceritanya tapi sangat simple. Biasanya yang happy ending, jangan yang sad ending ya untuk anak usia segini, nanti nangis gitu ya. Yang happy ending saja, karena sedang menimbulkan ini kan, menumbuhkan semangat membaca. Terus biasanya bukunya itu yang kata-katanya berima. Nah ini menulis cerita anak itu tidak semudah menulis cerita untuk anak dewasa, karena dia harus memikirkan kata-kata tertentu yang bakal diulang, kata tertentu atau suku kata tertentu, misalnya a semua gitu, supaya enak dibaca ke anak-anak dan mengenalkan huruf yang sama sebetulnya kan itu, atau suku kata yang sama. Terus tadi ya, mengandung imajinasi kalau sudah mulai 4 tahun, nah itu kita latih dengan buku-buku yang mengandung imajinasi, ada unsur komedinya di situ, itu sudah boleh. Yang lucu-lucu, menghibur juga ya, bisa ya Bu. Pas membaca langsung ketawa sendiri gitu ya. Termasuk buku dongeng, fabel ya, fabel yang bentuknya sederhana, ini sudah bisa untuk anak usia 4-7 tahun. Ya, kalau memang ini berhasil, meskipun dia mungkin belum terlalu bisa baca, tetapi dia paham betul, oh buku yang gambarnya itu ceritanya tentang ini, dia menceritakan kembali dengan detail nanti gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk anak usia 7 tahun ke atas? Ini kan berarti kan dia sudah mulai masuk SD nih. Nah, kalau ini ya sudah mulai dengan buku-buku yang lebih serius gitu ya. Buku dengan fantasi yang tingkat tinggi, buku petualangan. Kalau zaman saya kecil sih 5 sekawan gitu ya. Itu sudah bisa kan untuk anak usia kelas 1, 2, 3 gitu ya. Ringkas gitu ya. Atau petualangan yang sifatnya pendek-pendek. Buku yang sifatnya menjelajah masa lampau atau menjelajah masa sekarang. Jadi apa namanya, mesin waktu gitu ya, itu sudah bisa untuk anak usia SD. Tapi kalau untuk anak TK jangan dulu ya, nanti pusing ya. Terus buku-buku yang sifatnya ensiklopedia, itu juga sudah bisa untuk anak SD. Atau juga apa tadi, biografi tokoh-tokoh ya. Dulu zaman saya masih SD itu rasanya di perpustakaan tuh banyak tuh tentang Wright bersaudara, terus Watt, siapa penemu listrik, James Edison ya. Dan seterusnya, itu masing-masing biografinya ada gitu ya. Meskipun sekarang juga orang sudah menciptakan video tentang mereka, tetapi membaca bukunya itu juga menarik. Itu menimbulkan fantasi buat kita. Oh, percobaan pertama meledak, kedua meledak lagi. Kebayangkan gitu ya, usaha gigihnya untuk bagaimana menemukan listrik gitu ya. Meskipun ada videonya, tapi perlu kita siapkan itu membaca seperti itu. Termasuk kalau misalnya yang Islam ya, tokoh-tokoh Islam kan sudah banyak biografinya, itu sudah jelas nilai moralnya pasti ada gitu ya. Tinggal pengemasannya seperti apa, dan apakah anak-anak ini akan tertarik atau tidak, ya tergantung dari kita gitu ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan sih ya bukan hanya di rumah juga yang provide buku sedemikian rupa, tapi di sekolah juga ya Bu. Betul. Jadi pilihan banyak, terus anak-anak juga makin senang, makin asik membacanya ya. Cuma ya itu kasihan kan kalau memang penyediaan buku di sekolah-sekolah masih minim begitu ya. Dan kita mudah-mudahan berharap sih di sekolah-sekolah nih buku-bukunya juga udah lebih bagus lagi. Jadi anak bukan hanya ketergantungan pada gadget, tapi benar-benar edik sama buku gitu ya. Oke Bu Ning, ini ada mau tambahan sebelum kita break? Ya, tadi tertarik ya dengan kata Mbak Eka, buku-buku di sekolah itu juga perlu kita pikirkan. Nah, ini sebetulnya juga bisa menjadi peluang program parenting ini. Artinya anak-anak kita yang di rumah itu kan banyak buku yang kadang-kadang sudah nggak dipakai.
Misalnya yang terakhir itu ya memang anak yang sedang TK ini, bentar lagi dia lulus SD. Nah, alangkah baiknya seperti ini dikoordinasi oleh PUMG atau komite gitu ya. Dihibahkan ke TK, nanti di perpustakaan sekolah dari buku-buku yang bekas ini ya. Bekasnya kan masih bekasnya bagus, bukan bekas yang udah rombeng sobek-sobek ya, enggak gitu ya. Artinya perpustakaan sekolah itu nggak harus beli kok. Sebetulnya bisa memberdayakan orang tua, kemudian di setting sedemikian rupa. Kalau misalnya kira-kira nggak bisa, aduh tapi ini kadang-kadang buku masih dipakai, bisa sistem sewa pinjem gitu ya, kapan-kapan dibalikin, itu juga bisa. Artinya peluangnya besar, jadi bisa menghemat di sana gitu ya. Tinggal menyiapkan lemari khusus atau ruang khusus supaya bisa buku-buku itu dibaca oleh semua orang. Oke, baik. Kalau begitu kita break dulu. Nanti di segmen 3, segmen akhir juga sekaligus yang bertanya nanti akan saya sampaikan ke Bu Ning langsung, listeners. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Kok Mas Wawi aja. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Tom, mau kemana Tom? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Tom. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835/EE3/KB00/2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan
para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Anda masih bersama kami di UTA Radio Open Education Station for All. Kita akan lanjutkan kembali tutorial radio bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Baik Bu Ning, setelah tadi udah dijelasin banyak banget kan bagaimana tips untuk mendapatkan buku yang tepat bagi anak. Nah sekarang gimana caranya agar anak gemar membaca? Oke, ya. Tadi sebenarnya sekilas kita sudah bahas ya bagaimana kita menyiapkan pojok baca, kita menyiapkan beragam jenis buku, terus modeling yang lebih utama, keteladanan. Tapi juga ada cara-cara lain, misalnya temu penulis favorit. Nah, gitu. Jadi kan biasanya setelah anak-anak baca itu kan dia ngerti, oh si ini tuh bukunya bagus-bagus. Kan kadang-kadang kalau sekarang suka ada meet and greet gitu ya. Nah, itu diajak tuh anaknya. Kalau misalnya cuma lewat YouTube live ya, kita masuk ke akun dia gitu ya, kita nampingi anak. Itu sudah membangkitkan anak untuk kemudian besok mau baca lagi deh karya dia yang terbaru gitu ya. Paling enggak asik aja gitu. Oh, dunia baca tulis tuh asik gitu ya. Bisa seperti itu. Atau kalau misalnya untuk anak usia yang lebih rendah, temu ilustrator gitu ya, kan masih berupa gambar. Jadi ilustratornya siapa kita undang sebagai narsum lah ya di TK gitu ya. Atau kalau misalnya orang tua ya mungkin temu tadi ya, kalau dia ada acara bincang-bincang ketemu. Ada juga sekarang festival baca. Nah, kalau selama ini mungkin di TK-TK yang banyak kan festival mewarnai gitu kan, festival menggambar, festival baca bisa juga ya untuk buku-buku favorit ya. Bukan berarti meminta mereka untuk membaca seperti, tapi bisa misalnya festival membacakan sebetulnya. Jadi yang datang itu orang tua sama anak gitu. Nanti dilihat reaksi anaknya, dipancing dengan pertanyaan, nyambung nggak dengan yang tadi dibacakan. Nah seterusnya seperti itu sebetulnya bisa kita create. Bisa juga itu menjadi bagian dari kegiatan lembaga pautnya gitu ya. Kapan-kapan bundanya sama anaknya sama itu belajar atau festival dilombakan, festival membacakan cerita. Bisa juga setiap kali anak-anak membaca kan setiap orang punya bacaan tertentu yang dia suka. Kita bikin bank kata. Jadi kita tulis dalam kartu kata khusus setiap kata baru. Kamu dapat kata baru apa di buku itu? Kita tulis, kita ditaruh di duplek khusus gitu ya, atau yang karton. Kita kumpulkan dalam keranjang tertentu. Nah, kapan-kapan kita bermain membuat buku dari kata-kata itu, tetapi ya tentu dengan ditempel-tempelkan dulu di flanel. Kemudian lama-lama kita bikin buku kelas. Itu bisa. Itu anak-anak akan sangat, wah itu kataku kan waktu itu punya aku gitu ya. Jadi antusias. Ini juga bisa dipakai di rumah gitu ya. Oh ini kan dari buku yang ini, oh ini dari buku yang ini. Jadi anak-anak itu akan istilahnya recalling lagi. Oh itu buku yang ceritanya tentang ini. Ternyata dia ingat gitu ya. Itu menarik ya, festival membacakan buku, terus kemudian membuat bank kata. Nah yang selanjutnya lagi tadi mengajak ke perpustakaan gitu ya. Dia perlu dikenalkan dengan tidak hanya toko buku ya. Kalau sekarang kan rata-rata anak-anak itu hiburannya nge-mall. Ya, jadi sudah bisa kita ajarkan, oh perpustakaan, pernah nggak ke perpustakaan nasional? Ayo kita ke sana, enak loh di sana, untuk anak-anaknya juga ada gitu ya. Pojok anak-anak itu juga perlu gitu ya. Jadi tidak harus khawatirnya anak-anak bayangkan perpustakaan tuh serem gitu ya, buku semuanya terus harus diem, nggak boleh ngomong sama sekali gitu ya. Padahal ada pojok-pojok tertentu yang memang untuk anak-anak yang ya masih ditolerir lah, ada celetukan khas anak itu masih bisa, itu ada beberapa sekarang sudah disiapkan gitu ya. Dan yang lebih penting adalah pelibatan semua orang di rumah itu gitu ya. Jadi jangan hanya si anak yang diminta untuk membaca, jangan hanya anak yang dikejar dengan pertanyaan, tapi ya memang dia melihat dari kakak-kakak juga semuanya hobinya baca kok gitu ya. Jadi nggak sampai kakaknya sibuk main HP, adiknya diminta baca, tapi dia orang tuanya juga adil gitu ya. Memang semuanya harus ke arah membaca. Oke, semuanya terlibat ya. Kemudian kalau untuk teknik khusus membacakan buku ini ada nggak sih Bu? Ada ya. Jadi teknik khusus salah satunya bisa yang paling dikenali di TK kan selama ini kan storytelling ya. Tapi kita juga ada read aloud ya. Tetapi sebelum ke sana mungkin kita ke ini dulu ya. Bagaimana kita masalah membacakan buku ya. Jadi membacakan buku itu nggak ujuk-ujuk baca tentunya gitu. Jadi ada prakondisinya. Prakondisinya seperti apa? Misalnya meminta anak yang memilih bukunya. Itu juga sudah melibatkan anak.
nggak harus maunya mamah, tapi ternyata mau aku gitu ya. Terus kita sendiri juga sudah tamat itu yang mau dibaca. Ya jangan kita sambil membacakan juga kita sambil meraba-raba gimana sih sebenarnya endingnya, kita sendiri juga masih penasaran. Jadi kita sudah pastikan kita sendiri sudah tahu ya, isinya seperti apa. Dan membacakan dengan suara yang cukup didengar. Tadi ya kalau mau membacakan suaranya harus lantang ya. Kalau misalnya bisik-bisik ya tentu kan tidak enak buat anak-anak ya. Dan artikulasinya serta jelas, terus kemudian bangun emosi positif ya. Caranya bagaimana? Caranya ya mungkin sambil dipeluk, kadang-kadang ya disentuh tangannya gitu ya, terus diajak dialog tentang isi buku itu kemudian membuat anak merasa asik kok, ternyata dibaca ini tuh asik gitu ya, dan diajak ikut serta gitu ya, terlibat ya, terus kemudian dia jadi tertarik. Nah ini dalam membaca secara umum. Mungkin kita sekarang ke tadi yang read aloud ya. Jadi sebetulnya ada 2 teknik membacakan buku itu ya, secara umum ada storytelling, ada read aloud ya. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti apa ya, dua-duanya sebetulnya bisa. Storytelling barangkali mungkin lebih butuh improvisasi ya. Kita bisa lihat di paparan ya. Kalau storytelling itu kan kita itu tidak textbook banget. Ya, kita menyampaikan kembali dengan cara kita bisa gitu ya. Tetapi kalau read aloud benar-benar hanya membaca apa yang ada di buku. Nah, artinya apa? Di sana memang tidak butuh improvisasi, tetapi butuh ragam suara. Jadi misalnya tokoh A, B, C, suaranya harus beda dong. Kalau ada tokoh binatang gitu ya. Kalau suaranya sama terus ngantuk yang dengar kan? Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, tekniknya seperti apa? Ya secara umum kita ajak anak-anak untuk bisa terlibat dulu. Memang benar-benar nih kemauan anak nih mau baca gitu ya. Terlibat dulu, kemudian kita cari tempat yang nyaman, ya mungkin di pojok rumah yang enak, atau mungkin saya suka bilang DPR di bawah pohon rindang. Sama singkatannya ternyata. Sama. DPR di halaman rumput. Jadi jangan asosiasikan bahwa membaca itu dalam kelas ya. Kita bisa mencari pojokan-pojokan di luar yang nyaman ya. Pakai tikar juga boleh ya. Terus kemudian ya tadi sesuaikan dengan tekniknya, mau read aloud boleh, mau storytelling boleh. Terus kemudian sebisa mungkin membangun penokohan dengan karakter suara yang berbeda tadi. Makanya harus latihan nih ya, cempreng gimana, berat gimana, kayak anak kecil gimana gitu, jadi ibu-ibu gimana, kalau suara gajah gimana gitu kan ya, harus latihan memang ya. Memang kalau guru TK udah biasa nih, mungkin kalau orang tua harus memang berlatih sedikit-sedikit. Terus engage, jadi anak-anak itu harus diajak ke dalam cerita itu. Caranya bagaimana? Misalnya tiba-tiba ditepuk gitu ya, gitu ya, dikagetin gitu ya. Itu jadinya dia terlibat, atau dengan pertanyaan gitu ya. Macam-macam caranya. Kalau di TK biasanya bisa kita mulai dengan misalnya pengondisiannya ya, tepuk dulu misalnya. Kan ada misalnya tepuk baca, dibuka, dibaca, bisa, yes gitu. Terserah lah ya, atau nyanyi dulu gitu kan. Jadi anak-anak tuh terkondisikan dulu, baru kemudian ikut membaca ya. Setelah itu waktunya. Kalau di TK efektif waktu untuk membaca itu adalah di pagi hari sebaiknya. Ya, di pagi hari atau circle time itu cukup 10 maksimal 20 menit saja, jangan lebih dari itu. Bosen ya. Ini karena rentang perhatian anak kalau menurut teori itu untuk anak usia ini kan hanya 10 menit. Di luar itu dia sudah pencilatan gitu ya. Ada yang lari ke sana, pencicilan, sudah nggak terkondisikan lagi. Terus bukunya nggak selesai, tidak apa-apa. Cukup 1-2 halaman pun tidak masalah. Besok dilanjutkan lagi. Justru jangan sampai dia merasa justru kita potong tingkat keingintahuannya itu supaya dia bisa besok nagih lagi. Tapi kalau selesai terus kemudian memang dipaksa duduk, pokoknya tunggu sampai selesai bu guru cerita ya, malah sudah nggak menarik lagi gitu ya, menyiksa namanya gitu ya buat anak-anak. Tempat nyaman sudah, terus kemudian atraktif ya. Jadi pembaca harus yang atraktif. Misalnya tadi suara-suara tertentu, terus kemudian anak-anak juga supaya terlibat bisa diminta untuk melakukan gerakan tertentu, misalnya serigalonya tiba-tiba menerkam. Gimana menerkamnya? Anak-anak langsung wah gitu kan ya. Itu kan seru buat anak-anak. Jadi diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, nanti diakhiri lagi dengan tanya jawab, terus kemudian yang tadi tepuk-tepuk lagi. Dan ini berlaku untuk anak-anak usia dini, usia batita, Bu? Atau ini apa? Yang untuk anak usia lembaga PAUD ya, lembaga PAUD gitu ya. Kalau untuk anak usia batita lebih ini lagi ya.
tadi yang pertama kita bahas bahwa anak usia balita tuh kenapa ya satu buku itu kok minta di ulang-ulang bosannya baca. Betul, itu memang khasnya anak batita. Biasanya dia membaca itu bahkan sampai titik komanya hafal. Dan kita sebagai pembacanya justru memanfaatkan itu untuk mencari respon anak. Sengaja kadang-kadang kita lompat halaman. Kadang-kadang katanya kita ganti gitu ya. Kalau dia aware, kalau dia memang sudah hafal, bukan itu mah gitu ya, bukan itu Bu Guru gitu. Jadi supaya dia fokus terus, sengaja kita kasih jeda-jeda yang seperti itu ya, sengaja salah gitu ya, supaya ada respon anak. Terus tadi memang ya mau tidak mau anak usia segini itu akan ada buku favoritnya. Sama juga dia punya benda favorit kan, tadi ada bantal atau guling tertentu. Buku favorit pun ada yang kemanapun harus dibaca itu. Sampai kita aja yang mau bacakan melenger gitu ya. Tapi anak-anak pokoknya maunya itu. Itu kadang-kadang benar-benar dia hafal sampai luar kepala kata-katanya. Ya tidak apa-apa. Itu menjadi buku favorit. Nanti pas memang dia pas mau ganti buku, kita tawarkan lagi yang mana gitu. Oke. Baik, jadi nggak apa-apa ya, justru kita bikin respon-respon lainnya ya, biar enak. Tadi misalnya kata-katanya kita ganti, terus mungkin kalau dia ingat juga pasti protes gitu ya. Kenapa gitu. Ada lagi Bu sebelum kita menuju ke pertanyaan? Ya, saya sediakan sebuah gambar ini ya, bisa dilihat di paparan. Ini kebetulan punya teman saya sudah izin. Jadi dia itu salah satu orang tua TK. Sambil nunggu kan selama ini kan suka pada ngerumpi aja. Ngerumpi, nggak jelas gitu. Jualan juga ada. Nah dia punya ide gimana ya supaya waktunya manfaat. Nah dia bawa buku dari rumah. Bawa beberapa aja, digelar. Itu pas selesai, yang baca bukan orang tuanya. Jadi selesai anak TK itu mau pulang kan, jemputnya kan nggak bareng tuh. Ternyata mereka antusias anak TK itu. Kadang-kadang si orang tua ini juga read aloud, membacakan mana yang mau dibacakan sama ibu gitu. Akhirnya jadi idola orang tua ini oleh anak-anak lainnya gitu. Jadi saking cuman bawa beberapa 5 atau berapa jadi rebutan gitu ya. Jadi kedatangannya tuh sampai ditunggu oleh anak-anak lainnya. Kalau mama ini datang pasti dia bawa buku baru lagi gitu ya. Tidak untuk dimiliki tapi hanya untuk dibacakan atau ya tadi sambil lihat-lihat gitu. Ternyata seperti ini seolah-olah sepele tapi buat anak-anak itu kan bagus banget ya. Ada di sana keingintahuan untuk membaca. Padahal saya tahu orang tuanya ini juga bukan, artinya dia tidak belajar teknik khusus membaca yang bagus seperti apa ya, berdasarkan feeling saja dia read aloud gitu ya. Bukan pengajar juga mungkin. Pengajar juga, rumah tangga biasa. Dan artinya ini bisa dilakukan oleh setiap kita, setiap orang tua ya. Kalau memang tidak bisa menyumbangkan buku ya tadi cuma naruh aja buku, kita punya waktu 10-20 menit untuk membacakan sebelum mereka dijemput oleh penjemputnya, sudah bermakna kalau itu ada yang mau melakukan setiap hari. Baik, jadi berbagai cara bisa mengenalkan literasi pada anak gitu ya Bu Ning. Kalau begitu mohon izin membacakan pertanyaan ini dari Mbak Hairul Huda. Bunda mohon maaf ya Mas Hairul Huda. Bunda Muktia izin bertanya, metode dan media apa yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan literasi anak PAUD usia 4 sampai dengan 5 tahun? Iya. Tadi sudah kita bahas sedikit sebetulnya ya, anak usia 4 tahun itu kan dia sudah mulai dengan cerita-cerita yang punya alur ya, tetapi yang sederhana alurnya. Ya sudah boleh ada di sana komedi, tadi ya kita bahas ya, di sana sudah tetap diusahakan happy ending, jangan nyasar ending, tapi sudah boleh ada unsur-unsur yang komedi, petualangan sedikit, itu sudah boleh gitu ya, tapi tidak banyak gitu ya. Kalau medianya apa saja saya rasa berlaku umum ya, tinggal disesuaikan dengan motoriknya. Barangkali misalnya kalau untuk anak usia 4 tahun kan sudah mulai bisa menjaga buku, tidak harus buku yang kertas tebal seperti ini, yang buku yang sudah biasa, sudah bisa halamannya tidak terlalu banyak ya, belum buku cerita seperti 5 Sekawan tentu bukan ya, tapi buku-buku cerita yang memiliki teks sedikit saja tetapi bergambar, itu biasanya ciri khasnya untuk anak usia seperti itu. Tetapi prinsipnya yang ketujuh, prinsip Wuling-Wis tadi itu sangat-sangat bermakna bagi anak usia 0 sampai tadi 5 tahun. Itu masih bisa kita gunakan gitu ya. Jadi silakan ya Mas Hairul Huda, kalau mungkin terlambat tadi menyimak dari awal bisa tonton tayangannya ya, sudah lengkap dijelaskan oleh Bu Ning. Bu Ning, karena waktunya juga, jadi saya kasih Ibu kesempatan untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita bahas hari ini, silakan.
Terima kasih Mbak Eka. Jadi Bapak Ibu semua, para guru PAUD dan para orang tua yang menyaksikan acara ini, kita sebagai orang tua maupun guru sebagai pendidik punya kewajiban untuk meningkatkan minat baca anak. Kenapa? Karena membaca itu adalah gerbang pengetahuan, sehingga memang tanpa membaca pengetahuan dan komunikasi antar manusia tidak berkembang gitu ya. Dan caranya sudah bisa kita mulai bahkan sejak anak bayi sebetulnya dengan stimulasi yang benar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan anak usia dini bukan dilarang untuk diajarkan membaca, tetapi tetap kita berikan stimulasi ya. Jadi bukan dilarang sama sekali tidak, tetapi pilihlah stimulasi membaca yang benar, membaca permulaan, supaya memang anak-anak ini akan mampu membaca sesuai dengan perkembangannya gitu. Oke. Tidak dipaksa. Baik. Betul. Bu Ning sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih Bu Ning untuk waktunya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lainnya ya. Baik, Uta listeners, terima kasih saya ucapkan untuk Anda. Di sini ada Mbak Fitri, Mas Fatkur Rahman Madiun, Mbak Muni, Mas Yoni Satria, Mbak Vista, kemudian ada juga Mbak Mia, Mbak Siti Labiba Kusna. Terima kasih sudah menyimak kami ya melalui YouTube Universitas Terbuka TV. Dan untuk itu Bu Ning, kita pamit dengan Uta listeners dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyimak kami di Tutorial Radio UT Radio, Open Education Station for All. Saya Eka Ardini. Demikian tadi Tutorial Radio dengan tema parenting dalam penggunaan media cetak pada anak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.